Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi dengan saya John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis potensial listrik. Nah, oleh sebab itu, maka tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis potensial listrik pada satu partikel. Yang kedua, jenis potensial listrik pada banyak partikel. Dan yang ketiga, jenis potensial listrik pada plat sejajar. Dan yang keempat, jenis potensial listrik pada benda dengan distribusi muatan tertentu. Dan yang terakhir, kelima, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan jenis potensial listrik pada momen dipol. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa, kita lihat pada layar bagaimana potensial listrik bekerja pada sebuah partikel. Nah, pada kurva atau gambar yang pertama merupakan kurva potensial sebagaimana fungsi koordinat X dan Y. Artinya, kalau kita bergerak sekeliling muatan pada satu bidang yang sama dengan muatan, maka kita akan ukur perubahan potensial. Nah, sedangkan gambar yang kedua merupakan kurva yang menyatakan lokasi dengan potensial konstan atau kurva X ekipotensial dengan satu atau sebuah partikel. Nah, bagaimana penerapan potensial listrik pada banyak partikel? Tadi sudah satu partikel, ini yang pada banyak partikel. Nah, bagaimana menghitung besar nilai potensial listrik dari titik P? Nah, dari gambar kita bisa melihat di mana ada arah vektor ya yang perlu dicatat di mana untuk medan listrik kita harus melakukan penjumlahan secara vektor. Atau kita harus perhatikan besaran dan arahnya. Nah, dari gambar terdapat ada 6-7 arah yang berlawanan yang disebut dengan vektor. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jarak masing-masing muatan ke titik P. Ya, bagaimana kita mencari masing-masing muatan jaraknya ke titik P. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai potensial pada titik pengamatan yang dihasilkan oleh masing-masing muatan. Nah, jadi kita nanti mencari potensialnya pada titik P dengan muatan-muatan yang dihasilkannya Q1, Q3, Q3 di gambar vektornya. Kemudian yang terakhir kita tentukan nilai total potensial. Secara rinci hasilnya dapat kita lihat. Nah, untuk menentukan potensial dalam muatan Q1, maka kita masukkan rumusnya V1 atau potensial 1 sama dengan 1 per 4 pi I0 dikali Q1 per R1. Nah, begitu juga untuk muatan Q2, V2 sama dengan 1 per 4 pi I0 dikali Q2 per R2. Dan begitu juga untuk muatan yang ketiga, V3 sama dengan 1 per 4 pi E0 dikali Q3 per R3. Nah, kemudian setelah dapat hasilnya untuk mengetahui V, kemudian kita tentukan total pada titik pengamatan besarnya nilai potensial, maka V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Tinggal kita jumlahkan saja. Sehingga rumusnya dapat disederhanakan menjadi V atau potensial R ya di titik R sama dengan 1 per 4 pi E0 sigma I dikali Q1 per vektor R dikurang vektor R1. Vektor RI. Nah, oke selanjutnya. Nah, untuk potensial atau energi potensial pada gambar yang berikut ini terdapat kurva eksponensial yang dihasilkan dari 2 dan 4 muatan. Nah, sebelah kiri ini ada 2 muatan, sedangkan yang sebelah kanan terdapat dengan 4 muatan.
Nah, yang sebelah kiri di mana kurva eksponensial menghasilkan muatan positif yang berada pada koordinat 0,0 dan muatan minus 2Q yang berada pada koordinat 1,0. Nah, artinya kalau dia minus, maka arah gambar kurva eksponensialnya ke bawah, sedangkan kalau dia bernilai positif, maka arahnya akan ke atas. Nah, begitu juga untuk gambar yang 4 muatan, di sini dapat kita lihat untuk gambar yang kiri ini kurva eksponensial, yang sebelah kanan profil potensialnya sendiri namanya profil potensial, sedangkan yang kanan namanya kurva ekipotensial ya. Nah, jadi kalau profil potensial ini kita lihat nilainya positif ketika berada pada koordinat 0,0, sedangkan yang negatif pada koordinat 0,1. Bisa kita perhatikan di sini untuk koordinat positif dia akan ke atas ya, akan naik ke atas, sedangkan yang menjuruk ke bawah dia merupakan nilai negatif atau minus. Nah, gambar ini dibuat dalam menggunakan perintah plot pada Wolfram Alpha. Ya, ini ada aplikasinya namanya Wolfram Alpha untuk membuat profil potensial. Ini kita mengetahui ya bagaimana kurva ya yang dihasilkan dari 2 buah muatan atau 4 buah muatan dengan titik koordinat nilainya minus dan nilai plus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai potensial momen dipol ya. Apa itu potensial momen dipol? Definisinya momen dipol adalah 2 muatan yang besarnya sama, tetapi tanda atau minus dan negatif dan positif berbeda dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Artinya dia tidak berhimpit, ya. Sehingga dapat kita turunkan rumusnya untuk menghitung potensial pada momen dipol atau V sama dengan 1/4 pi E0 dikali P per R kuadrat dikali cos theta. Momen dipol ini sebenarnya sebuah besaran vektor dengan titik pangkal berada pada muatan negatif dan kepalanya berada pada muatan positif. Berarti dia dari pangkal ke kepala ya negatif ke positif. Nah, sedangkan sudut detanya adalah sudut antara momen dipol dari gambar dapat kita lihat ya. Sudut dari antara momen dipol dan vektor posisi pengamatan atau kalau posisi pengamatan disebut dengan titik pengamatan. Nah, dari gambar yang sebelah kiri kita lihat titik pengamatannya adalah titik P. Nah, di sini ada titik P. Nah, pengamatan kita dari titik P menuju arah momen dipol. Sehingga sudut yang dihasilkan inilah disebut dengan sudut theta. Nah, selanjutnya kita lebih rinci membahas tentang potensial listrik pada plat tak berhingga ya. Jadi plat tak berhingga ini maksudnya dia panjangnya ini yang tidak kita ukur berapa panjangnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Besar potensial di sekitar plat tak berhingga, maka kita perhatikan arahnya tegak lurus plat karena sifatnya simetri. Setiap titik pada plat memiliki sifat yang sama. Kemanapun kita bergerak sepanjang plat, maka kita akan mendeteksi medan yang arahnya sama. Ini terjadi jika arah medan tegak lurus dengan plat. Nah, untuk turunan rumusnya, kita menghitung berapa besar potensial listrik, maka didapatkan Vx sama dengan V0 dikurang integral E dikali D dikali X atau E kali dx. Sehingga sederhananya V0 dikurang alpha X dibagi atau per 2I0. Nah, ini untuk menghitung potensial listrik pada plat tak berhingga.
Nah, bagaimana dengan potensial listrik pada sekitaran kawat lurus? Nah, katakanlah dia sebuah kawat silinder. Maka perbedaan potensial sebagai fungsi jarak dari sumbu kawat dinyatakan dalam satuan, ini perhatikan satuan lambda per 2 pi E0. Sedangkan jarak dari sumbu kawat dinyatakan dalam satuan R untuk jaraknya. Sehingga dapat kita hitung berapa besar beda potensial dengan rumus VR sama dengan VR dikurang VR besar. Sehingga diturunkan tadi VR-nya yaitu minus lambda per 2 pi E0, kemudian integral R per R kecil per R besar. Itu untuk jarak antara sumbu kawat, ya, dari sumbu kawat. Nah, selanjutnya bagaimana beda potensial untuk bahan dielektrik, ya? Di mana bahan dielektrik itu adalah bahan di mana atom-atom atau molekul penyusunnya dapat mengalami polarisasi jika dikenai medan listrik. Nah, polarisasi itu apa? Polarisasi adalah muatan positif dan negatif yang mengalami sedikit pergeseran. Ya, positif dan negatif mengalami sedikit pergeseran sehingga terbentuk momen-momen dipol. Nah, kemudian tanpa penerapan medan listrik, maka titik K pusat muatan positif dan muatan negatif akan berhimpit, sehingga tidak terbentuk momen dipol. Namun, begitu dikenai medan listrik, maka partikel yang bermuatan positif sedikit ditarik searah medan listrik dan partikel muatan negatif akan ditarik dalam arah yang berlawanan dengan medan listrik. Ini dari gambar dapat kita lihat. Nah, yang terakhir untuk tugas ya, dikumpulkan di learning ada 3 tugas adik-adik mahasiswa. Menentukan besarnya titik potensial listrik di titik P. Kemudian yang kedua, menentukan besarnya momen dipol. Dan yang ketiga, praktikkan dalam Excel nanti ya bagaimana menggambar kurva eksponensial di sini. Nah, kemudian kumpulkan tugasnya di learning masing-masing. Oke, sampai di sini pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.